Saya lagi-lagi kita ingin demokrasi kita baik, tapi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Demokrasi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Ref, kurang apa sih cacian? Kurang apa sih kritikan? Kurang apa sih kebohongan ditempelkan? Nggak ada tuh yang dituntut. Nggak ada, tidak ada. Kenapa? Ya biarlah itu menjadi rekam jejaknya yang mengatakan, bukan rekam jejak saya. Buat saya sampaikan berkali-kali ini, Ref. Saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti. Kemudian di sini ada bagaimana penilaian Pak Anies mengenai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan pendapatnya mengenai presidensial threshold 0% atau maksudnya tanpa presidensial threshold ini 0%. Ya, gini. Kalau bicara tentang demokrasi di Indonesia, proses elektoral itu harus dijaga. Jangan sampai elektoral proses ini sampai terganggu. Dan kualitas proses elektoral ini harus makin hari makin meningkat. Jadi kalau bicara dari dulu kan bicara jurdil ya, jujur, adil, ya itu harus makin hari makin lebih baik. Nah, saya melihat kemampuan kita menyelenggarakan proses elektoral ini berjalan baik. Tinggal masalah kejujuran, masalah pelaksanaan yang bersih, tertib. Nah, ini yang harus terus ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah kebebasan di dalam berekspresi. Kebebasan berekspresi ini harus dijaga. Ini, Ref, saya pakai rekam jejak lagi, Ref. Jadi kalau ditanya, Pak Anies, nah tadi kan lagu-lagu juga ada tuh, mengkritik dianggap, apa tuh lagunya tadi? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian. Ya, kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Apa ente? Iya, semua. Nah, yang bikin saya kan? Kan yang bikin saya. Semua syair lagu yang bikin saya. Ya, pantas, bagus itu lagu. Jadi dari kata tadi aja, Ref ya. Saya lagi-lagi kita ingin demokrasi kita baik, tapi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Demokrasi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Nah, komitmen kita lihat aja rekam jejaknya. Ref, kurang apa sih cacian? Kurang apa sih kritikan? Kurang apa sih kebohongan ditempelkan? Nggak ada tuh yang dituntut. Nggak ada, tidak ada. Kenapa? Ya biarlah itu menjadi rekam jejaknya yang mengatakan, bukan rekam jejak saya. Jadi saya melihat demokrasi ini harus kita rawat, dan harus kita ikhtiarkan sama-sama. Jangan saya ingin demokrasi baik, tapi saya nggak mau mengikhtiarkan, nggak bisa. Indonesia itu adalah apa yang kita lakukan. Nah, saya melihat demokrasi kita ini harus dijaga nih, agar kebebasan untuk
ekspresi, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran itu dihormati. Nah, kebohongan itu masalah memang, Ref. Itu masalah. Ya. Yang menurut saya kita harus, negara satu saat harus memberikan warning nih. Ya. Soal kebohongan. Tapi soal kritik, soal apalagi yang tajam-tajam nggak apa-apa. Tapi masalahnya kadang-kadang pemerintah kan nggak bisa membedakan mana berita bohong, mana kritik. Ya. Setiap kritik yang tidak disukai dianggapnya berita bohong, menyebarkan kebohongan. Itu nggak bisa. Ya makanya. Kalau saya sih nggak khawatir dihina orang, dimaki orang biasa. Tapi yang khawatir itu kalau dipidanakan. Dan so easy. Itu masalahnya. Karena ketika undang-undang tentang penyebaran berita bohong itu dihidupkan kembali, maka mudah sekali. Kalau kita tidak kita tidak mau informasi, kita adukan saja menyebarkan berita bohong. Itu kebohongan. Iya, yang paling lucu statistik, cara baca statistik itu dibilang menyebarkan kebohongan. Pernah masa gitu? sih? Iya. Jadi suatu saat itu ke buzzer-buzzer lah. Greenpeace ini menyebarkan statistik tentang deforestasi. Kalau kita bicara deforestasi kan kita bicara 2 masa. Kalau masa sekian 2, sekian misalnya ini zaman X 2. Zaman Y 1. 2 ini belum diselesaikan. Berarti kan masih 3 masalahnya. Kan begitu. Maka orang bicara dengan angka kumulatif, dia akan bilang meningkat deforestasi, kan begitu. Dari 2 menjadi 3. Tapi itu dianggap menyebarkan berita bohong karena buktinya statistiknya ini cuma 1. Padahal yang sebelum emang itu nggak mau diselesaikan. Masalah. Ya. Bayangkan yang begitu diadukan menyebarkan berita. Tidak itu aja, mimpi bertemu Rasul. Lalu orang yang mimpi itu bilang, gimana waktu diperiksa? Ya saya bilang aja, saya nggak bawa handphone waktu mimpi. Jadi saya nggak sempat mutu. Iya, tapi ini itu bisa matinya akal sehat gitu. Ya kita harus akal sehat dipakai. Jadi ketika kita bicara tuntutan dan lain-lain, ya ada akal sehat lah di situ. Iya sebenarnya. Tapi persoalan terbesar kan, nah kita agak jadi mulai merambat juga. Persoalan terbesarnya adalah kalau misalnya law enforcernya itu berpihak gitu. Punya agenda sendiri, itu berat, ya kan? Ya. Padahal dia kan harusnya netral kan? Ya. Jadi dia netral dari apapun, dia cuma bicara tentang law enforcement saja, penegakan hukum saja. Ya. Nah itu gitu. Arah, jadi itu harus diberikan arah. Gitu. Dan saya juga melihat ketika kita bicara demokrasi di Indonesia, harus diperhatikan bahwa salah satu alasan mengapa sistem ini itu menarik untuk dipertahankan karena dia membatasi kekuasaan. Lebarnya dibatasi, panjangnya dibatasi. Lebarnya dengan ada division of power. Kemudian panjangnya dibatasi dengan durasi. Kan kekuasaan pramodern. Durasi dan berapa kali? Ya durasi itu kan berapa kali itu. Nah, kekuasaan pramodern itu yang namanya panjang dan lebar gak dibatasin. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian zero sum. Kenapa? Bayangkan dinasti begitu menang, sebuah dinasti dia bisa berkuasa 200 tahun, 300 tahun. Yang kalah gak punya harapan lagi. Begitu dia nggak punya harapan, maka dia akan melakukan perlawanan habis-habisan. Karena mengembangkan kekuasaan. Dia tidak punya harapan untuk bisa eksis. Bukan cuma kekuasaannya, tapi idenya, gagasannya nggak bisa hidup. Nah, yang menang dalam situasi ini kalau nggak saya habisin lawannya, maka dia akan menghabisi saya. Tapi begitu kekuasaan itu ada pembagiannya. Pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, judikatif, kemudian ada tenggat waktunya. Maka bila hari ini gagasan dia belum berhasil, belum dipilih sama rakyat, nunggu dah 5 tahun lagi. Dia ikut kontestasi lagi, bawa lagi tuh gagasannya, rencananya. Jadi
itu membuat dinamika ide gagasan itu menjadi peaceful. Ya, ada channelnya jadi. Karena yang kalah pun tahu bahwa 5 tahun lagi saya bisa membawa ide ini lagi. Tapi kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, yang kalah habis itu bikin pasukan bawah tanah melawan. Kenapa nggak ada masa depan kok untuk bertukar ini? Itulah kenapa ada pembatasan ini semua. Supaya kita memiliki ruang agar perbedaan yang pasti ada di masyarakat, perbedaan gagasan, perbedaan kepentingan, itu dikelola lewat mekanisme yang damai. Itu sebabnya kita punya sistem seperti ini. Nah, sejauh ini Indonesia dibandingkan negara-negara lain, kita yang mengalami demokratisasi itu secara umum kita baik, tapi kualitasnya harus terus-menerus ditingkatkan. Ya. Jadi gitu ya. Ada pertanyaan lain? Walaupun kemudian saya berpikir ya, ini demokrasi kita ini bertumbuh kembang atau lagi mundur? Kenapa? Demokrasi kita ini lagi tumbuh kembang atau lagi mundur? Mudah-mudahan. Tapi demokrasi itu selalu punya self-correcting mechanism kok. Lihat aja di Amerika kemarin. Iya. Ketika Donald Trump itu melakukan segala macam dan abuse. Kita nggak bisa bayangkan ada Amerika Serikat yang champion demokrasi, tiba-tiba Donald Trump yang jadi presidennya, dia terpilih. Gitu. Tapi ini ada mekanisme koreksi. Itulah sebabnya kenapa durasi itu ada. Ya. Itulah sebabnya kenapa besaran kekuasaan itu dikendalikan, supaya bila ketemu dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, tidak sejalan dengan akal sehat, maka bisa dikoreksi dengan cepat. Yeah. Kami menghormati pembaca di media sosial dengan menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang baik, lengkap. Itu sebetulnya ya, Ref, itu cara menghormati audiens, Ref. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan lengkap, dengan baik, itu kita menghormati pendengar kita, kita menghormati audiens. Tapi kalau kita menyampaikan kabar yang tadi mesin pencetak fakta-fakta yang tidak benar, itu merendahkan audiens kita. Nah, bentuk penghargaan itulah yang kita ingin jaga. Jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis, itu banyak sumber-sumbernya, dan kita sampaikan apa adanya. Buat saya sampaikan berkali-kali ini, Ref. Saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti, dan yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti lagu tadi tuh, pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi mau dikatakan apapun hari ini di sosial media, 2-3 minggu lagi bisa lewat kok. Di sosial media itu bisa dipuji dan bisa berubah langsung ya. Bisa dipuji setinggi langit sekarang, besok bisa dicaci maki luar biasa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah para sejarawan itu besok akan menilai kita dengan data yang lengkap. Mereka akan menulis dengan informasi yang lengkap. Jadi saya tidak menggunakan kemarin, otomatis bisa diprediksi besok juga nggak pakai, gitu kira-kira. Oke.